Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Silakan duduk semuanya. Sidang lanjutan tindak pidana perkosaan pada Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor register perkara 67-P.B/2021-PNSMN atas nama terdakwa Sebastian Hartono pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di ruang sidang Umar Seno Aji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Terdakwa, bagaimana kabarnya? Saudara sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap menghadirkan saksi dan ahlinya? Sudah siap, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi yang merupakan saksi korban. Baik, tetapi sebelum saksi dan ahli dihadirkan, karena perkara ini merupakan perkara kesusilaan dan berdasarkan sidang sebelumnya pemanggilan saksi pertama ialah saksi korban, maka berdasarkan pasal 153 ayat 3 KUHP, sidang ini akan tertutup untuk umum. Untuk terdakwa dan pengunjung sidang sekalian, silakan saudara meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Dengan ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan saksi korbannya. Saksi Dinasari, silahkan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk saksi. Selamat pagi saksi. Pagi Yang Mulia. Bagaimana kondisi saudara? Sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap. Sebelumnya saudara sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan? Sudah. Baik, majelis akan periksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara siapa? Dinasari. Tempat tanggal lahir? Sleman 12 Desember 2002. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Saudara tinggal di mana? Jalan Sudirman, Gang Panda, nomor 60, Sleman, Yogyakarta. Agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Mahasiswa Yang Mulia. Saudara kenal dengan terdakwa atas nama Sebastian Hartono? Kenal. Apakah saudara punya hubungan keluarga saudara atau semenda dengan terdakwa? Tidak ada. Baik, sebelum saudara menyampaikan keterangan saudara di persidangan, maka berdasar pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan saudara berdiri dan mendekat ke meja majelis. Baik, saudara saksi, di sini saudara yang bersumpah, majelis hakim hanya membantu melafalkan. Ikuti lafal majelis. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk saksi. Jadi saksi, karena saksi di sini sudah disumpah, maka saksi wajib memberikan keterangan dengan sebenarnya. Karena apabila tidak, saudara dapat dituntut dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sebagaimana pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP. Dapat dimengerti ya? Baik, saudara saksi. Saudara sebelumnya mengatakan bahwa saudara ini mengatakan saudara terdakwa. Bisa saudara ceritakan bagaimana awalnya saudara ini dekat dengan terdakwa? Awalnya itu sekitar Agustus 2020 Yang Mulia. Saya ikut organisasi dan Kak Tono ini adalah kepala divisinya. Setelah itu dia sering ngajak saya untuk ngerjain tugas bareng Yang Mulia. Silakan bertanya penuntut umum. Baik, ini berdasarkan BAP saudara di tanggal 17 Agustus 2020, saudara saksi ini berada di kosnya terdakwa. Bisa saudara jelaskan gimana kronologinya? Saya ngerjain tugas di kos Kak Tono di sekitar Perhubungan, Bu. Nah, lalu apa yang saudara saksi dan saudara terdakwa ini lakukan di kos tersebut? Setelah ngerjain tugas, Kak Tono ini nawarin untuk minum kopi ke saya. Awalnya saya tolak, tapi pas saya terima dan saya minum, saya tiba-tiba ngantuk, Bu. Terus saya nggak ingat apa-apa, kayak nggak sadarkan diri gitu, Bu. Baik,
Setelah saudara ini sadar, apa yang saudara rasakan? Saya kaget Bu, kok tiba-tiba saya ketiduran ya. Terus pas saya ke kamar mandi dan saya pipis, di celana dalam saya tuh juga ada bercak darah. Dan saya juga merasakan rasa sakit di alat kelamin saya. Nah, lantas setelah itu apa yang saudara ini lakukan? Saya minta diantar pulang sama Kak Tono, dan sampai rumah saya cerita ke ibu saya tentang rasa sakitnya, dan besokannya saya dibawa ke dokter Bu. Cukup dari kami yang mulia, dan izin untuk menunjukkan alat bukti serta barang bukti. Silakan maju semuanya. Berikut ini merupakan baju, celana, dan pakaian dalam yang saudara saksi ini kenakan pada saat kejadian, beserta cangkir yang saudara kenakan ini. Saudara saksi mengetahui alat bukti ini? Iya, bajunya punya saya yang mulia. Silakan duduk semuanya. Silakan bertanya, penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia untuk kesempatannya. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan ini siapa yang sebenarnya menawarkan atau mengusulkan tempat belajar di kos terdakwa? Saya Bu. Baik, berarti memang saudara ya yang memilih kos tersebut. Mengapa saudara memilih kos terdakwa untuk tempat belajar? Padahal ada kampus atau coffee shop yang sebenarnya lebih publik untuk digunakan sebagai tempat belajar. Karena di kos itu lebih tenang Bu, jadi lebih konsentrasi kalau ngerjain tugas. Baik, selanjutnya, bagaimana saudara yakin kalau terdakwa ini memperkosa saudara? Karena saudara ini kan ada kemungkinan belum selesai datang bulan, sehingga ada kemungkinan rasa sakit dan darah tersebut akibat dari datang bulan saudara. Tapi saya nggak pernah ngerasain rasa sakit yang kayak gitu sebelumnya Bu. Baik, saya lanjutkan ya pertanyaannya. Bagaimana saudara saksi bisa sangat yakin kalau saudara diperkosa oleh terdakwa, sedangkan saudara tidak sadarkan diri? Bahkan saudara meminta terdakwa untuk mengantarkan saudara pulang. Berarti saudara tidak ada kecurigaan terhadap terdakwa kami. Keberatan yang mulia. Ya, bagaimana? Pertanyaan dari penasehat hukum ini terlalu menyudutkan saudara saksi. Mohon diingatkan. Baik, begini penuntut umum, penasihat hukum. Untuk penasihat hukum ini mohon diganti pertanyaan saudara tersebut. Karena pertanyaan saudara, majelis nilai telah merendahkan dan menghilangkan saksi korban selaku perempuan, di mana hal ini tidak dapat dibenarkan, sebagaimana dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dapat dimengerti ya? Baik yang mulia. Silakan dilanjutkan. Dari kami cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup dari kami yang mulia. Saudara saksi, ada yang ingin saudara tambahkan? Cukup yang mulia, tetapi saya izin untuk meninggalkan persidangan karena ada janjian dengan psikiater saya. Apakah penuntut umum keberatan apabila saksi ini meninggalkan ruang sidang? Tidak yang mulia. Penasihat hukum bagaimana? Tidak keberatan yang mulia. Baik, karena tidak ada keberatan di sini, maka saudara saksi bisa meninggalkan ruang sidang sekarang. Penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Petugas hadirkan terdakwa dalam ruangan sidang. Silakan duduk, saudara. Saudara terdakwa, berdasarkan pemeriksaan saksi korban menerangkan bahwa saudara saksi pada 17 Agustus 2020 berada di kos terdakwa di daerah Plebengan, Sleman, Yogyakarta untuk mengerjakan tugas. Kemudian saat malam sekitar jam 20, saksi diberikan kopi oleh terdakwa lalu tidak sadarkan diri. Bahwa saudara saksi setelah sadarkan diri merasakan alat kelaminnya sakit dan mengeluarkan darah serta ditemukan lebam di dada dan bahu setelah dari kos terdakwa. Bahwa saudara saksi diantarkan ibunya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisinya. Apakah saudara memiliki pendapat untuk kesaksian dari saksi tersebut? Semua keterangan saksi itu bohong yang mulia. Saya merasa difitnah. Kalau begitu saudara silakan duduk di kursi sebelah penasihat hukum saudara. Penuntut umum silakan hadirkan alat bukti selanjutnya. Baik. Selanjutnya kami akan menghadirkan satu orang ahli. Silakan hadirkan. Ahli Dr. Ida Bagus Gede Surya Putra PSPFMK, silakan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk ahli. Ahli sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Sebelumnya apakah saudara pernah diperiksa di rumah penyidikan? Pernah. Baik, majelis akan periksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Dr. Ida Bagus Gede Surya Putra Pidada, spesialis forensik mediko legal konsultan. Tempat tanggal lahir?
Kelungkung, Bali, 3 Januari 1971. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Saudara tinggal di mana? Perumahan Sewon Asri, RT 02 H4, Sewon, Bantul. Agama saudara? Hindu. Pekerjaan saudara saat ini apa? Dosen atau dokter forensik di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, RSUP Dr. Sarjito. Silakan saudara jelaskan lebih lanjut riwayat pendidikan dan juga keahlian saudara. S1 saya di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, spesialis forensik di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM juga, dan konsultannya di Fakultas Kedokteran UI Jakarta. Baik, di sini sebelum saudara menyampaikan pendapat saudara di persidangan, maka saudara wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan saudara berdiri dan mendekat ke meja majelis. Baik, saudara ahli, silakan bentuk sikap kamu saudara seperti ini. Ya. Om Attah Paramawisesa. Om Attah Paramawisesa. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini. Bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini. Akan memberikan pendapat. Akan memberikan pendapat. Tentang soal-soal yang dikemukakan. Tentang soal-soal yang dikemukakan. Menurut pengetahuan dan keahlian saya. Menurut pengetahuan dan keahlian saya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Silakan duduk ahli. Silakan bertanya, menuntut umum. Terima kasih. Selamat siang, saudara ahli. Selamat siang, Bu. Nah, di sini bisa Saudara jelaskan mengenai visum et repertum nomor 043/8/2020 RSA yang telah saudara ahli buat. Ya. Visum et repertumnya kami buat setelah melakukan pemeriksaan atas permintaan penyidik. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dengan pada secara umum dari hasil pemeriksaan itu kami menemukan ada luka. Izin yang mulia untuk melihat visum et repertum yang kami buat. Baik, silakan saudara ahli. Terima kasih. Jadi atas permintaan penyidik, saya ulangi, Kepala Kepolisian Sektor Gamping Resort Sleman pada tanggal 21 Agustus 2020, kemudian pasien atau korban kita periksa pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 9.30 dengan pemeriksaan secara umum. Kita dapatkan tanda vital dalam keadaan normal, yaitu tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu badan. Kemudian pada pemeriksaan di kepala, leher, tidak ada luka. Di dada, kita temukan pada dada bagian kanan ada luka lecet geser, 2 luka lecet geser, berwarna kemerahan, dengan bentuk memanjang, kondisinya bersih, dengan ukuran masing-masing panjangnya 4 cm, lebar 0,3 cm. Kemudian di perut tidak ada luka. Di anggota gerak atas, yaitu pada bahu kiri, kita dapatkan luka lecet geser berwarna kemerahan, bentuk memanjang, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm. Pada anggota gerak bawah tidak ditemukan luka. Anggota tubuh yang lain juga tidak ditemukan luka. Kemudian dari pemeriksaan khusus, yaitu alat kelamin, pada vagina atau alat kelamin wanita bagian bawah di dekat gugur tampak luka lecet geser berwarna kemerahan dengan ukuran diameter 0,5 cm dan terdapat robekan pada selaput darah berwarna kemerahan sampai dasar, lokasi pukul 5 dan 7. Sedangkan pada dubur tidak ditemukan luka ataupun jejas. Kemudian pada pemeriksaan penunjang, yaitu swab vagina, ditemukan morfologi sel spermatozoa
dan pada pemeriksaan toksikologi ditemukan obat golongan benzodiazepin. Kesimpulannya, pada pemeriksaan ditemukan pada dada bagian kanan tampak 2 buah luka lecet geser berwarna kemerahan, pada bahu kiri tampak luka lecet geser berwarna kemerahan, kemudian pada vagina bagian bawah di dekat dubur tampak luka lecet geser berwarna kemerahan, dan terdapat robekan baru pada suatu darah dengan lokasi pukul 5 dan 7. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Swab vagina ditemukan morfologi sel spermatozoa. Hal ini menunjukkan terdapat tanda-tanda persetubuhan. Toksikologis ditemukan obat golongan benzodiazepin. Hal ini dapat menyebabkan pasien tidak sadar. Demikian. Baik, terima kasih saudara ahli. Berarti berdasarkan penjelasan dari saudara ahli ini menunjukkan bahwa terdapat tanda-tanda persetubuhan serta ditemukan obat golongan benzodiazepin yang dapat menyebabkan pasien tidak sadar, begitu ya? Ya, betul. Cukup dari kami yang mulia dan izin untuk menunjukkan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Silakan maju semuanya. Ya, Mas. Berikut ini merupakan hasil visum et repertum dari korban sebagaimana saudara ahli ini telah buat. Saudara ahli mengetahui visum et repertum ini? Ya. Silakan duduk semuanya. Ya. Apakah ada pertanyaan nasihat hukum? Baik, ada yang mulia. Saudara ahli, selamat siang. Berdasarkan hasil tes yang saudara telah buat sebelumnya, apakah hasil visum et repertum tersebut bisa digunakan untuk menentukan kapan kemungkinan terjadinya persetubuhan? Ya, izin menjawab yang mulia. Silakan ahli. Ya, dari adanya warna kemerahan dari luka-luka yang kita temukan, khususnya pada selaput darah juga ada warna kemerahan. Ini menunjukkan bahwa artinya bahwa kekerasan atau trauma itu terjadi baru. Kalau dilihat berapa lamanya, artinya bisa secara teori ini bisa berarti kurang dari 3 atau 4 hari kejadian itu. Demikian. Baik, cukup dari kami yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada tambahan? Tidak yang mulia. Ahli, ada yang ingin saudara tambahkan? Tidak. Terdakwa, apakah ada yang ingin saudara tanyakan terhadap ahli ini? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk ahli terima kasih karena telah memberikan pendapatnya di persidangan. Untuk agenda sidang selanjutnya, saudara tidak diwajibkan hadir dan saudara dipersilakan meninggalkan ruang sidang sekarang. Terima kasih. Apakah ada alat bukti lain yang akan dihadirkan saudara penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Terdakwa silakan duduk lagi di kursi pemeriksaan. Baik, karena sudah tidak ada lagi saksi maupun ahli yang akan dihadirkan, maka agenda sidang dengan acara pemeriksaan alat bukti penuntut umum sudah selesai. Sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 27 Oktober 2021 di tempat dan jam yang sama dengan agenda pemeriksaan alat bukti penasihat hukum. Penuntut umum hadapkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang.